Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada malam hari ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Barat, kota Bandung Selatan tepatnya, yaitu Bang Sidik. Ya, yang kemarin pesugihan Batu Nangtung ya. Kali ini kita akan membawakan satu kisah lagi dari Bang Sidik. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kalianlah, karena teman-temanlah, kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor. Jerat pesugihan Kandang Bubrah. Banyak sekali cara untuk manusia yang ingin sekali mendapatkan kekayaan dalam jumlah yang besar dengan cara instan. Terutama bagi orang yang memiliki tujuan tertentu dalam hidupnya, dan kekayaan sangatlah penting bagi mereka untuk menjadi salah satu syarat mencapai hal itu. Seperti yang sudah dilakukan Ardi kurang lebih 2 tahun ke belakang. Dia merupakan lulusan sarjana ilmu politik dengan segudang penghargaan sehingga lulus menjadi salah satu lulusan terbaik. Cita-citanya untuk menjadi seorang politisi sudah ada di depan mata ketika lulus kuliah. Apalagi dengan segudang prestasi yang ia miliki, sepertinya bukanlah hal yang sulit baginya untuk menjadi seorang politisi besar. Namun kenyataannya, impian itu harus sirna. Selain modal kepintaran yang sudah ada di dalam dirinya, ternyata masih ada salah satu syarat lagi yang harus dia miliki, yaitu harta kekayaan. Harta yang nantinya akan dia pertaruhkan untuk mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat luas ketika dirinya ingin menjabat. Hal itu tentu saja menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan, apalagi itu adalah hal penting agar dia bisa mendulang suara ketika pemilihan nanti. Harta kekayaan yang banyak bisa dia pakai agar dia bisa masuk ke dalam partai yang akan mengusungnya kelak. Dia rupanya juga baru sadar, dengan background orang tua yang hanyalah buruh pabrik kecil di pinggiran kota, membuat langkah Ardi terhenti untuk bisa menggapai cita-citanya. Sehingga dia pun berusaha untuk terus mencoba. Ia mencoba peruntungan di bidang lain setelah lulus kuliah, mencoba untuk mengumpulkan harta kekayaannya agar bisa menjadi modal baginya kelak. Ardi sudah beberapa kali mencoba melamar ke sana kemari, mencoba meniti karir sembari mengumpulkan modal untuk syarat dirinya memasuki ranah politik. Namun sayang, setelah kurang lebih 4 tahun berjalan, modal untuk dirinya masuk ke ranah politik itu kini harus terpakai kembali. Tepatnya ketika ibu dan bapaknya di PHK dari tempat mereka bekerja, sehingga uang yang tadinya akan ia kumpulkan harus terpaksa ia pakai demi menutupi kehidupan sehari-hari keluarganya. Ardi tidak pantang menyerah. Dia masih belum menyerah. Cita-citanya untuk menjadi orang terpandang sebagai pejabat publik masih terus tertanam di dalam hatinya. Meskipun semakin berjalannya waktu, kegiatan Ardi nampaknya sedikit melenceng. Keinginannya untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat membuat pikirannya tidak jernih lagi. Kini, selain ia bekerja di salah satu perusahaan swasta, sebagai sampingan dia juga menjadi bandar togel yang kala itu sedang marak pada tahun itu.
Ardi tergiur dan uang yang dihasilkan dari bandar togel itu. Apalagi setelah dia ikut di dalamnya, uang yang dia dapatkan pun sangat banyak dibandingkan uang yang dihasilkan dari gaji hasil bekerja. Ardi pun menjadi sangat sibuk siang dan malam untuk mencari uang. Sedari pagi hingga sore dia harus bekerja, dan ketika malam hari dia berdiam di suatu tempat untuk menunggu pelanggan yang datang demi membeli nomor togel darinya. Tanpa terasa, waktu pun berlalu dengan cepat. Uang yang Ardi dapatkan akhirnya bisa terkumpul sedikit demi sedikit. Begitu pula kehidupan ibu dan bapaknya yang selama ini dia tanggung. Ya, ibu dan bapaknya yang memang sudah tidak bekerja lagi, kini ia bisa membelikannya mesin jahit, dan dia berharap kedua orang tuanya itu bisa kembali menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan Ardi kini nampak mulai membaik. Uang yang ia dapatkan dari togel dan juga bekerja di perusahaan kini mulai terkumpul kembali secara perlahan. Bahkan kali ini dia sudah tidak terlalu pusing untuk memikirkan nasib kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya sudah kembali membuka usaha jahit di rumahnya pada saat itu. Akan tetapi tampaknya hal itu tidak bertahan lama. Hanya 2 tahun berjalan, bandar besar togel di ibu kota ditangkap pihak kepolisian, sehingga hal tersebut secara otomatis memutus pemasukan Ardi, dan kini ia hanya bisa mendapatkan uang dari gaji hasilnya bekerja. Pikiran Ardi kini buntu. Cita-cita yang dia idam-idamkan selama ini tampaknya kembali sirna. Uang tabungan dari hasil dia bekerja dan juga berjualan togel masih belum cukup baginya untuk bisa menjadi modal agar bisa masuk ke dalam salah satu partai yang nanti akan mengusungnya. Dan hal itu membuat dirinya kebingungan atas apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Waktu berlalu dengan cepat. Ardi yang kini hanya mengandalkan uang gaji dari bekerja tiba-tiba didatangi oleh salah satu sahabatnya yang bernama Anton. Anton adalah salah satu teman judi togel yang kini sudah menjadi bandar di kota yang berbeda. Dia sengaja berkunjung ke rumah Ardi sekedar bertegur sapa dan menumpang beristirahat, karena nantinya dia akan berangkat ke salah satu tempat yang berada di daerah selatan Jawa Barat. Pada awalnya, Ardi tidak peduli dengan apa yang temannya ini lakukan di sana. Dia hanya menyambutnya layaknya teman dan juga mengobrol banyak tentang kehidupan mereka. Di, bukannya kamu ingin jadi politisi sehingga mengumpulkan uang dari togel untuk nantinya bisa menjadi modal daftar menjadi calon pejabat publik, kata Anton yang melihat Ardi yang nampak lesu kala itu. Ardi hanya mengangguk ketika ia mendengar perkataan sahabatnya itu. Dia tahu bahwa cita-citanya kini hanyalah tinggal angan-angan yang tidak bisa dia capai dengan modal yang sekarang ia punya. Apalagi salah satu syarat terjun ke dunia politik setidaknya harus ada banyak uang untuk membuat citra baik terhadap masyarakat. Suka atau tidak suka, namun memang seperti itulah permainan di dunia politik, sehingga Ardi pun hanya bisa meratapi nasib akan dirinya yang sekarang. Dan nampaknya ternyata sahabatnya ini memiliki sebuah solusi. Dia kemudian menepuk pundak Ardi dan berkata, selepas kita semua putus menjadi bandar togel karena bandar besar yang ada di ibu kota tertangkap, jujur, aku juga sebenarnya luntang-lantung gak ada penghasilan, cuman jualan bensin eceran di depan rumah. Tapi sudah hampir 1 bulan ini usahaku tambah maju. Bahkan aku bisa membuka usaha yang lain lagi. Dan sekarang aku itu udah punya pegawai, Di. Aku melakukan sesuatu hal yang akhirnya bisa membuat bisnisku berjalan dengan lancar. Dan sesuatu itu mungkin bisa kamu lakukan juga, Di. Pada awalnya Ardi hanya bisa terdiam dan tidak menjawab apa yang Anton katakan. Tapi dia seperti menemukan sebuah cahaya di tengah kegelapan yang sedang menimpa dirinya. Maksudnya, dengan aku melakukan hal tersebut, aku bisa sepertimu sekarang, Ton.
tanya Ardi yang penasaran dengan apa yang Anton ucapkan. Anton mengangguk senang ketika ia mendengar pertanyaan dari Ardi. Tubuhnya tiba-tiba mendekat kepadanya. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan seolah seperti sedang memastikan bahwa apa yang akan dia katakan tidak akan didengar oleh orang lain di rumah itu. Tapi ketika kamu sudah melakukan hal itu, kamu tidak bisa lagi mundur. Dan apa yang kamu kerjakan itu akan sangat berat. Bahkan akan mempengaruhi jiwa dan mentalmu. Anton di sini sempat terdiam sebentar, lalu tak lama ia berkata lagi. Namun, ketika kamu sudah selesai melakukannya, aku jamin, hidupmu bakalan bergelimangan harta. Kamu akan bisa dengan mudah menggapai cita-citamu yang sudah kamu idam-idamkan sejak lama itu. Hah? Gimana? Ardi terdiam, ia berpikir keras atas apa yang Anton katakan. Sebagai orang yang pintar, dia memikirkan segala bentuk kemungkinan dan juga mempertimbangkan semua resikonya. Hingga 10 menit pun berlalu, antara logika berpikir yang sudah mulai kotor dan juga tentang keinginannya untuk bisa mendapatkan modal bagi mewujudkan ambisi dan cita-citanya, dia pada akhirnya mengiyakan ajakan Anton pada malam itu. Kalau memang hanya itu jalan keluarnya, aku ikut, kata Ardi dengan sedikit bersemangat. Setelah Anton memberitahukan semuanya, keinginan Ardi pun semakin kuat. Bahkan mungkin dia berpikir bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk dirinya agar bisa mendapatkan kekayaan sebagai modal untuknya nanti masuk ke dalam dunia politik seperti cita-citanya. Sehingga ketika pagi hari menjelang, Ardi dan Anton pun akhirnya pergi bersama-sama ke sebuah gunung yang ada di selatan untuk melakukan ritual yang bisa menjadi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Setelah melalui jalan panjang yang berliku, masuk dan berjalan melalui perkampungan di sisi gunung, bahkan harus melewati beberapa sungai yang cukup deras yang ada di depan mereka. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam hutan yang ada di salah satu gunung yang terkenal cukup angker dan paling dikeramatkan di daerah selatan. Perjalanan yang mereka lalui tidaklah mulus. Anton yang nampaknya sudah tahu seluk-beluk tempat tersebut beberapa kali memberitahu Ardi atas apa yang akan terjadi dalam perjalanan yang akan mereka lalui. Ardi yang memang baru pertama kali datang ke hutan ini tentu saja terkejut atas apa yang ia lihat selama ia di dalam perjalanan. Bahkan dia beberapa kali ingin berhenti dan meminta pulang atas apa yang mereka temui di perjalanan ke tempat yang Anton tuju. Hutan itu memanglah hutan yang lebat. Anton sengaja mengajak Ardi untuk berjalan di malam hari karena memang itu adalah salah satu syaratnya. Tentu saja perjalanan mereka berdua tidaklah mudah. Gangguan demi gangguan datang silih berganti mengganggu mereka yang sedang berjalan. Suara-suara kuntilanak yang tertawa melihat mereka berjalan menemani mereka sepanjang perjalanan. Juga beberapa kali mereka harus melihat wajah-wajah yang menyeramkan muncul di antara pepohonan hutan. Ardi kaget ketika Anton terlihat memberikan sebatang rokok kepada salah satu makhluk dengan wajah yang rata di suatu lapangan yang ada di tengah hutan. Ya, sesuatu yang baru kali ini dia lihat, dan dia tampak tidak percaya dengan sesuatu yang ada di depan matanya. Beberapa kali Ardi ketakutan. Dia seolah seperti tidak yakin dan merasa menyesal dengan apa yang ia jalani saat itu. Namun Anton tetap berkata bahwa mereka berdua sudah masuk ke dalam hutan tersebut dan hanya tinggal setengah jalan lagi mereka pun bisa sampai ke tempat yang mereka tuju. Tak terasa, waktu kini sudah mulai tengah malam. Ardi nampak kelelahan setelah hampir 3 jam lamanya ia berjalan menyusuri hutan yang gelap dan mengerikan hingga membuatnya ketakutan. Sedangkan Anton nampaknya kini seperti sedang mencari-cari sesuatu. Dia beberapa kali terlihat menyoroti senternya ke beberapa jalan setapak dan juga semak-semak hutan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Mana ya gubuknya?
Perasaan kemarin di sini, kata Anton sembari mencari-cari sebuah gubuk di jalanan setapak di tengah hutan. Ardi masih belum mengerti. Atas jalan pikiran Anton, mana mungkin ada sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap ini. Apalagi dengan banyaknya makhluk yang sedari tadi sudah mengganggu perjalanan mereka berdua. Tidak mungkin ada manusia yang mau tinggal di tengah hutan yang mengerikan seperti ini. Anton yang masih serius dengan apa yang dia cari akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk mencari sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap tersebut. Sedangkan Ardi hanya bisa mengikutinya dari arah belakang tanpa bertanya sepatah kata pun kepadanya. Setelah lama berjalan menyusuri hutan, akhirnya terlihatlah salah satu bangunan tua terlihat di ujung jalan setapak yang mereka telusuri pada malam itu. Sebuah gubuk di bawah suatu tebing yang menjulang tinggi yang berbentuk rumah panggung dengan dinding bilik kayu dan beratapkan rumbia. Gubuk itu terlihat sangat sederhana. Meskipun tidak ada cahaya yang menerangi gubuk itu, namun tampaknya gubuk itu sangat bersih. Tidak ada daun-daun tua ataupun debu-debu yang menempel di gubuk tersebut. Akhirnya sampai juga, kata Anton yang nampak senang. Ayo, kita masuk ke gubuk itu, Di, kata Anton sembari mempercepat langkahnya. Ardi yang merasa masih bingung dengan apa yang sudah dilakukan Anton akhirnya di sini memberanikan dirinya untuk bertanya. Kalau sudah sampai ke gubuk itu, kita harus ngapain ya, Ton? Tanya Ardi gugup. Ya, kita nginep aja di gubuk ini. Tenang aja, cuma beberapa hari kok. Slow, gak perlu yang aneh-aneh. Makanya kita gak perlu bawa kembang 7 rupa, dupa. Ya, kita cuma nginep aja di gubuk ini. Gitu doang, kata Anton sembari tersenyum. Tiba-tiba pintu gubuk itu terbuka dengan sendirinya. Suara pintu yang sudah terlihat usang itu terdengar, apalagi dengan suara decit kayu yang lapuk membuatnya bersuara ketika dibuka dari dalam. Terlihat sesosok nenek-nenek tua keluar secara perlahan dari dalam gubuk yang gelap itu. Dengan santainya, nenek-nenek itu berjalan, badannya bungkuk, dengan baju kebaya hitam dan sarung batik berwarna coklat yang terlihat sudah usang. Dia muncul begitu saja, seolah seperti tahu bahwa Ardi dan Anton akan datang ke dalam gubuknya pada malam ini. Ada tamu ternyata. Ada perlu apa kalian kesini? Katanya sembari tersenyum. Nenek-nenek itu melambaikan tangannya yang sudah keriput, mencoba untuk mengajak Ardi dan Anton mendekati gubuk itu. Anton yang memang sudah tahu maksud kedatangannya ke gubuk itu mulai berjalan mendekati nenek itu dengan santainya. Tapi berbeda dengan Ardi, pikirannya yang selama ini memikirkan hal-hal yang logis mendadak terhenti. Mana mungkin ada nenek-nenek yang berdiam diri di gubuk tua di tengah hutan gelap ini, pikir Ardi. Jangan ngelamun. Bahaya di tengah hutan gini ngelamun, kata Anton yang kembali datang menyusul Ardi yang masih saja berdiri diam ketika nenek-nenek itu muncul di dalam gubuknya. Udah ayo, kita masuk ke dalam aja. Dia sudah datang itu. Kedatangan dia itu menyambut kita berdua. Kita tinggal masuk lalu menginap beberapa hari sesuai apa yang nanti dia perintahkan. Gampang kan, kata Anton sembari mengajak Ardi berjalan mendekati gubuk itu. Nenek itu terlihat tersenyum. Tidak ada raut wajah yang menakutkan ataupun suara-suara aneh di sekelilingnya. Tidak seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan yang sudah mereka temui di perjalanan tadi. Akan tetapi ada hal yang berbeda. Rasa takut yang dirasakan akan gubuk itu terasa lebih kuat, seolah seperti ada sesuatu yang menakutkan akan gubuk itu. Tapi hal aneh tersebut tidak dapat terlihat oleh mata. Masih bengong aja lagi. Ayo sini cepet, kata Anton yang memanggil Ardi yang masih saja berdiri diam di sana. Ardi yang masih menahan rasa takutnya pada akhirnya memberanikan diri untuk berjalan mendekati gubuk. Nenek itu tersenyum kepada Ardi dan Anton dan langsung mengajak mereka berdua masuk ke dalam. Suasana gubuk tersebut sangatlah gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Ardi dan Anton hanya mengikuti kemana nenek itu berjalan di dalam gubuk itu.
Ketika mereka sudah masuk, bagian dalam gubuk tersebut terasa sangat luas. Meskipun Anton dan Ardi tidak bisa melihat dengan jelas isi di dalam gubuk itu. Mereka mulai berjalan ke beberapa ruangan yang menurut mereka luasnya lebih dari rumah-rumah besar yang ada di kota. "Kalau mau menginap, di sini aja ya, Cuk," kata nenek itu dengan tersenyum. Ardi pun hanya mengikuti Anton di belakang. Dia masih belum mengerti hal seperti apa yang akan mereka berdua kerjakan saat ini. Nenek itu kemudian menyuruh mereka berdua untuk duduk dan mencoba menjelaskan maksud dan tujuan mereka berdua menginap di gubuk di tengah hutan itu. "Sebenarnya tidak perlu dijelaskan, Cuk. Dengan kalian datang ke sini saja, nenek sudah tahu maksud kalian berdua. Dan ingat, ini bukan ritual yang sulit. Meskipun tidak seampuh muja ke ular ataupun muja ke raja buta yang ada di gunung ini, tapi ini semua tidak memerlukan tumbal yang aneh-aneh. Tidak perlu mengorbankan orang lain." Nenek itu kembali tersenyum di dalam kegelapan, namun senyumannya kini tampak menyeramkan. Meskipun tidak ada tanda-tanda untuk menakuti mereka berdua yang sedang duduk di depannya, namun tetap saja apabila melihat wajahnya yang penuh dengan keriput beserta rambut yang sudah memutih di dalam gelap, pasti akan membuat semua orang ketakutan. "Syaratnya itu gampang, Cuk. Harus menginap 3 hari di sini dan tidak boleh keluar selama 3 hari itu apapun yang terjadi. Dan yang kedua, kalau itu sudah beres, kalian tinggal pulang saja. Tapi kalian harus merenovasi rumah setiap bulannya. Dan itu tidak boleh berhenti seumur hidup kamu. Dan kalau tidak dilaksanakan, maka kalian tidak akan mendapatkan kemudahan di dalam usaha yang kalian jalankan. Dan yang terakhir, nenek tidak minta apa-apa, Cuk. Cuma ingat, ketika kalian mati, kalian harus menjaga nenek di sini, menemani nenek yang sendirian di sini. Bagaimana? Siap?" kata nenek tersebut dengan nada yang pelan. Ardi masih terlihat kebingungan. Dia memikirkan banyak hal ketika ia duduk dengan nenek-nenek tersebut. Apa benar dengan menginap di gubuk di tengah hutan ini, lalu merenovasi rumah setiap bulannya akan bisa membuat aku kaya? Pikir Ardi kala itu. Ardi yang sering kali memikirkan hal-hal logis selama di kuliahnya dulu, kini seolah tidak bisa berpikir logis ketika berada di dalam gubuk itu. Logikanya tidak masuk akal kala melihat semua yang ia lihat di rimba ini. Namun di satu sisi, ini adalah peluang. Kalau memang itu bisa membuatnya kaya hingga bisa menjadi modal untuk pencalonannya nanti, hal apapun itu akan dia tempuh karena ini mungkin adalah salah satu solusi yang ia dapatkan dari sahabatnya itu. Anton kembali menepuk pundak Ardi. "Ngelamun terus sih, gimana? Siap nggak?" kata Anton yang sedikit emosi karena ia yang melihat Ardi yang sering kali melamun ketika berada di dalam gubuk. Iya, siap," kata Ardi yang secara tiba-tiba menyanggupi apa yang sudah nenek itu katakan. Bagus sekali pilihan kamu, Cuk. Nenek berjanji setelah beres menginap di sini, apapun usaha yang kamu lakukan nanti pastinya akan sukses. Tapi ingat, nenek cuma berpesan harus kuat ya. Karena ini semua adalah ujian untuk menguji kalian berdua, kata nenek tersebut dengan senyuman yang terlihat dari wajahnya yang keriput. Ujian? Kata Hardi heran. Jangan khawatir, ini tidak akan membuat kalian mati. Cuma supaya kalian terbiasa menemani nenek ketika ajal menjemput kalian berdua nantinya. Itu coba lihat buktinya. Teman kamu itu masih sehat sampai sekarang, kata nenek tersebut sembari menunjuk ke arah Anton. Ya sudah, apabila memang sudah mengerti, ayo
Kita keluar. Biarkan dia menginap sendirian di sini dulu selama 3 hari, kata nenek tersebut yang mengajak Anton untuk keluar ruangan. Ardi tidak bisa berkata apa-apa ketika Anton mulai berdiri dan meninggalkannya seorang diri di dalam gubuk yang sangat gelap itu. Dia seolah seperti tidak ingin memberitahu lebih banyak tentang apa yang terjadi saat ini, hingga akhirnya Anton dan nenek itu menghilang dalam kegelapan bersama dengan suara pintu yang terdengar menutup dari luar. Ardi hanya duduk seorang diri di dalam gubuk itu bersamaan dengan kresek bekal yang berisikan makanan serta minuman yang ia beli sebagai bekal selama berada di tempat ini. 15 menit sudah berlalu. Ardi masih terdiam di dalam kegelapan. Dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan selama 3 hari di tempat ini. Apalagi itu adalah syarat mutlak baginya agar dia bisa mendapatkan kekayaan yang akan dia terima seperti sahabatnya Anton yang kini sukses dengan usahanya. Ardi kembali melamun. Pikiran logisnya kini mulai bentrok dengan hal-hal yang tidak masuk akal yang ia temui pada malam ini. Hingga di tengah-tengah lamunannya, Ardi tiba-tiba tersadarkan tepatnya ketika ada nyala obor yang menyala di dinding ruangan itu. Obor yang memancarkan cahaya berwarna kuning kemerahan membuatnya bisa melihat sekeliling ruangan di dalam gubuk itu. Ardi tampak terkejut hingga membuatnya sangat mual dan ingin muntah. Bagaimana tidak, ruangan yang dia tempati saat itu terasa aneh, bahkan mungkin bisa dibilang menjijikan untuk dia lihat. Bagaimana tidak, dinding-dinding dan perabotan seperti kursi dan meja yang ada di ruangan tersebut semuanya terbuat dari potongan tubuh manusia. Ruangan apa ini? Ardi panik hingga ingin sekali muntah karena ternyata ruangan yang ditempati selama 3 hari ke depan adalah ruangan yang terbentuk oleh potongan tubuh manusia. Sebuah gubuk kecil yang ada di tengah hutan, gunung sepuh yang gelap gulita, gubuk yang berada di ujung sebuah tebing curam yang menjulang tinggi tanpa ada satupun gubuk lain di sekitarnya. Namun ternyata itu bukanlah gubuk biasa. Itu adalah suatu tempat yang diyakini oleh para manusia sebagai gubuk ritual kandang bubra yang datang ke gunung tersebut. Gubuk itu terlihat biasa dari luar. Anton yang diajak keluar ruangan oleh nenek penghuni gubuk itu hanya bisa menunggu di luar gubuk selama 3 hari lamanya. Tidur beralaskan tanah dan beratapkan pepohonan rindang yang menemaninya selama 3 hari itu. Sedangkan nenek tersebut kembali masuk ke dalam gubuk ketika Anton menunggu di luar. Anton sendiri sengaja tidak memberitahukan apa yang terjadi kepada temannya ketika menginap karena dia tidak mau temannya itu secara tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam gubuk sana. Sebuah ruangan kecil, layaknya kamar tidur seperti biasanya. Di dalamnya juga terdapat perabotan-perabotan yang lazim layaknya di kamar tidur yang sering kita temukan. Namun ada hal yang berbeda. Seluruh perabotan yang ada di sana, mulai dari kasur, meja, dan juga kursinya, terbuat dari potongan tubuh manusia. Badan-badan manusia yang terpotong seolah tersusun rapi menjadi dinding dan juga langit-langit. Juga tangan dan kaki manusia yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi kursi dan meja yang menghadap ke dinding. Terlihat pula beberapa kulit manusia yang dijahit dan disambungkan satu persatu menjadi sebuah selimut dan juga spray dengan kasur yang disusun dari tubuh manusia dan kaki yang ditempel satu persatu. Beberapa kepala manusia juga terlihat menggantung dengan sebuah potongan tangan yang sedang memegang obor untuk pencahayaan di dalam ruangan itu. Tidak ada jendela yang bisa digunakan untuk melihat keluar ruangan. Yang ada hanyalah sebuah pintu yang juga terbuat dari tubuh manusia dengan gagang pintu berbentuk telapak tangan. Ardi tampak takutan, keringat dingin mengucur dari wajahnya, badan yang menggigil sangat hebat. Bagaimana tidak, dia harus bertahan di dalam ruangan itu selama 3 hari lamanya. Butuh waktu seharian Ardi untuk membiasakan diri dengan ruangan itu.
Makanan dan minuman yang sudah ia bawa tidak dia sentuh sama sekali, karena ketika dia membuka dan mulai memakannya, seketika ia ingin muntah karena melihat kondisi ruangan yang sangat mengerikan. Aku harus kuat, aku harus kuat. Demi kekayaan, demi menggapai cita-cita, aku harus kuat, kata Ardi dalam hatinya. Ada satu hal yang membuat Ardi bertahan di dalam ruangan ini, yaitu keinginannya yang sangat kuat hingga melebihi rasa takut yang dia alami saat ini. Rasa yang bercampur dan juga berkecamuk di dalam tubuh Ardi membuat dia tetap mempertahankan dirinya untuk bisa tinggal di sana selama 3 hari. Tubuh, badan, pikiran menyatu dalam ketakutan yang mendalam, sehingga bisa dikatakan Ardi tidak pernah tidur atau memejamkan mata di dalam ruangan itu. Dia hanya menunggu dan terus menunggu sembari melihat ke sekeliling ruangan yang sangat menyeramkan itu. Tidak ada aktivitas yang bisa dia lakukan. Mentalnya terkikis secara perlahan kala melihat potongan-potongan tubuh manusia di dalam ruangan tersebut. Namun tekad dan keinginannya selalu membuatnya bisa bertahan, meskipun dia sebenarnya tidak sanggup akan hal itu. Hingga pada akhirnya mata Ardi pun mulai lelah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan kesadarannya akibat terlalu lama bersandar di dalam ruangan tersebut dengan rasa takut yang semakin hari semakin bertambah parah. Tubuh Ardi mulai lemah. Makanan yang dia bawa tidak dia sentuh sama sekali. Dia hanya minum untuk sekedar melepaskan dahaga. Ia tidak mau sama sekali menyantap makanan ataupun cemilan yang sudah sengaja dia beli di warung sebelum datang ke gubuk ini. Ardi kini mulai tampak tidak sadarkan diri akibat dari rasa lelah dan juga rasa takut yang dia rasakan selama beberapa hari di dalam ruangan itu, sehingga tubuhnya pun kini tidak kuat lagi untuk menopang kesadarannya sendiri. Ya, terkadang kita jangan terlalu percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh seseorang, apalagi hal itu menyangkut tentang kekayaan dan juga kejayaan yang bisa didapatkan secara instan. Seperti apa yang terjadi kepada Ardi yang tidak sadarkan diri di dalam gubuk yang menjadi tempat ritual bagi mereka berdua. Dia tidak pernah menyadari sesuatu bahwa Anton yang mengajaknya untuk datang ke tengah hutan itu memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Bukan semata-mata untuk mengajaknya agar dirinya bisa kaya seperti dirinya, namun dia sengaja mengajaknya karena Anton sedang saling mempertaruhkan jiwanya. Anton rupanya sedang melakukan ritual pertukaran jiwa, di mana dia harus mengajak orang-orang yang ia akan ajak ke suatu gunung ataupun hutan yang menjadi tempat ritual untuk kekayaan yang ia dapatkan. Anton sengaja mengajak mereka untuk melakukan ritual dan berkata bahwa dia akan diuji oleh para makhluk yang menjaga tempat tersebut, seperti halnya Ardi yang tak sadarkan diri di dalam gubuk itu. Apabila orang yang diajak tidak kuat atas ujian dari para makhluk tersebut, maka jiwanya akan diambil sebagai bayaran dan Anton akan mendapatkan keuntungan berupa kekayaan yang melimpah setelah menumbalkan temannya. Apabila temannya ini berhasil, maka jiwa Antonlah yang akan diambil dan temannya inilah yang akan mendapatkan kekayaan seperti yang dia inginkan. Ya, rupanya Anton sudah cukup lama melakukan ritual ini. Dia mendatangi teman-temannya yang sedang kesusahan, mencoba memberinya angin segar bagi mereka dengan ritual dan janji-janji manis yang sederhana. Akan tetapi, di balik itu ada suatu niat jahat darinya atas apa yang dilakukan, yaitu secara tidak sadar menumbalkan teman-temannya dengan ritual yang mereka lakukan. Seperti halnya sekarang, Anton yang duduk di depan gubuk nampak tersenyum menyeringai melihat Ardi yang tidak sadarkan diri di dalam sana. Pada awalnya dia khawatir apabila Ardi bisa menyelesaikan ujian itu, karena apabila hal itu terjadi maka jiwanya lah yang akan tercabut. Tapi ternyata Ardi dinyatakan gagal dan tidak sadarkan diri di dalam sana, sehingga makhluk yang sudah menjelma menjadi sosok nenek-nenek itu bisa mengambil jiwanya dan memotong-motong bagian tubuhnya untuk dijadikan dinding dan juga perabotan bagi gubuknya.
Sedangkan Anton, dia kini tersenyum puas karena kekayaan yang melimpah akan ia dapatkan kembali. Dia pun akhirnya pulang ketika ritual yang dijalani oleh Ardi gagal. Tubuhnya yang tidak sadarkan diri dia tinggalkan begitu saja di sana karena dia tahu bahwa kini jiwanya Ardi sudah menghilang dan hanya tersisa tubuhnya yang kosong di sana. Ardi yang malang sudah tertipu oleh sesuatu yang tidak dia perkirakan. Keinginannya yang menggebu-gebu rupanya menjadi cambuk bagi nasibnya yang malang. Impiannya kini sirna, bahkan kini jiwanya tanpa sadar harus rela tinggal di tengah hutan bersama dengan nenek tua tersebut di dalam gubuknya. Kita seharusnya tahu ada manusia yang lebih jahat daripada para makhluk yang ada di sekitaran kita. Dan itu yang harus kita waspadai, seperti sosok Anton. Setelah Anton pulang, dia akan kembali mencari korban, akan mulai lagi mendatangi teman-temannya dan memberikan angin segar, janji-janji manis bagi mereka untuk bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Sidik, dapat banget ya, horornya dapat, mencekamnya dapat, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Dan di sini pesugihan kandang bubrah memang yang sepengetahuan saya itu adalah salah satu jenis pesugihan yang diharuskan memugar rumah ya. Tapi untuk waktunya berapa lamanya ya, apa sebulan sekali atau setahun sekali, itu mungkin tergantung dari perjanjiannya. Tapi sekali lagi, apapun jenis pesugihan itu sangat tidak baik untuk dilakukan. Tapi sekali lagi, apapun bentuk jenis pesugihan itu tidak pernah ada yang berakhir dengan baik. Jadi seandainya ada kebahagiaan, itu semu. Seandainya harta yang berlimpah, itu pun juga semu. Jadi ya nggak bagus banget. Dan dalam kisah ini banyak sekali yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah ambisi ya. Ini sepertinya bukan cita-cita, bukan impian, tapi lebih kepada ambisi, sehingga menghalalkan berbagai macam cara untuk menempuh, untuk mewujudkan ambisinya itu menjadi seorang politisi. Yaitu Ardi pengen banget jadi politisi, jadi bandar togel dia tempuh, terakhir pesugihan dia tempuh dan berakhir dengan kehilangan nyawanya. Dan Anton ternyata adalah seorang yang sangat licik, jadi tega ngorbanin temennya demi kebahagiaan yang dia dapat. Jadi nggak mikirin jangka panjangnya. Yang jelas banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini, dan Bang Sidik keren banget kisahnya. Ditunggu lagi Bang Sidik kisah-kisah yang lebih ngeri lagi ya, lebih horor lagi. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Oh iya, ada teman-teman juga yang memberikan saran ya. Jadi untuk nanti sebentar lagi kan ini bulan puasa, berapa hari lagi ya. Mungkin kita akan ada yang minta untuk ditambah sehari jadi 2 mungkin ya, untuk menemani sahur. Tapi tetap kita pikirkan dan kita konsepkan bagaimana nih untuk menemani santap sahur teman-teman semua. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan boleh juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun ke saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe atau yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi itu bisa diri sendiri, keluarga, ataupun teman sekitar. Apabila memang berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau voice note boleh, bebas dikirim aja ke WA kami. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu ya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena
Saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.